I talk to everyone. Soal multitasking, padahal sebenarnya I don't believe in multitasking. Hai, apa kabar Gadun pagi hari ini? Anjir dibilang. Ah, 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 ah. Dikata gadun gue. Selamat pagi. Seminggu nih, apa sebulan? Sebulan. Kan aku tim pre-opening. Oh, jadi sebulan. Nginep Sebulan. di Hotel Tentrem tuh sebulan. Sebulan. Jadi kebetulan kan aku harus cek-cek ya sambungan-sambungan. Terus abis itu apa namanya pemasangan-pemasangan ya. Lu nggak usah sok berasa tamu VVIP. Lu tuh cuman satu-satunya tamu yang diundang awal sama Hotel Tentrem. Badija maksudnya lu tuh mandor yang lu tuh Bener. untuk ngecek apakah operasional hotel udah berjalan sesuai dengan Bener. SOP apa belum. Lu nggak usah terlalu berasa lu Pak Otis yang VVIP ya. Deh. Aku punya pertanyaan dong. Boleh, apa tuh? Gue tuh lihat lu ya kemarin tuh bikin-bikin. Lu kalau udah weekend di tempat bagus tuh langsung rajin ya bikin konten ya. Kosong jadwal soalnya. Iya, langsung Iya. kayaknya ide-ide bikin konten di TikTok, di Reels tuh langsung membludak gitu ya. Iya, kayak nggak bisa nunggu besok tuh nggak bisa, langsung hari itu semua. Soalnya lu nggak punya kegiatan kerjaan ya. Bener, bener. Nah, pertanyaan gue yang video-videoin lu tuh siapa tuh? Kayak yang lu udah pakai pakai kain berumbai-rumbai di bawah gitu tuh kayak Eh, penari Roro Jonggrang tuh siapa yang videoin? Front office manager. Hah? Iya, Jadi lu bilang gini, Pak, videoin aku dong gitu. iya, iya. Yang Mas lurus Kris siapa? namanya. Hah? Duty manager. Dan mereka udah tahu tuh kelakuan lo. Tahu, tahu. Udah dibilangin, siap-siap dia mau datang, gitu. Dan lo nggak malu, nggak ada rasa malu tuh. Nggak ada, Bergaya-gaya depan kamera, minta tolong orang gitu, nggak malu. nggak ada. Kan gue artis. Mampus! Artis gak tuh? Bok, lo harus kesini. Kita diundang. Kita diundang sama Pak Alan, GM dari Hotel Tentrem Jakarta untuk nginep experience Hotel Tentrem. Super, Bo. Hmm. Nanti aku janjian lagi ya. Kan weekend kemarin gue nggak bisa karena gue harus kerja, ada kerjaan masuk. Nanti gue janjian lagi ya. Gue mau ke situ tapi gue mau sama keluarga. Bisa, bisa. Jadi si Hotel Tentrem Jakarta ini itu persis ada di lingkarannya Alam Sutra Loop. Jadi kalau yang suka lari, suka olahraga, suka sepeda, itu tahu Alam Sutra Loop. Jadi Alam Sutra Loop tuh memang sebenarnya jalanan muter gitu, yang tempat itu loh, klaster-klasternya Alam Sutra zaman dulu gitu, yang rumah-rumah bagus, pohonnya gede-gede. Nah, di situ dia. Jadi dia tuh benar di jalan besarnya itu gitu. Jadi nanti Ethan itu bisa gym, bisa berenang, bisa lari pagi di sini. Makanan, oh my God, Endol. gak ada yang gagal, Bo. Indonesiana gue lihat gambar Iya. lu kan. Bo, masa tiap pagi ada ketoprak Ciragil, gudeg Yujum, soto Betawi Haji Mamat, dan aneka makanan Indonesia. Chefnya, gue kasih tau, Chef Ivan itu bikin makanan-makanannya tuh kayak croissant, tapi isinya adalah tuna sambal matah. Oh, fusion. Fusion. Terus di Populico, itu restoran Itali, enaknya ampun. Kopinya enak. Berapa mahal tuh? Berapa mahal? Ya kalau lo mah sanggup lah satu reels. Barter M. Dibayar dengan exposure. Buat yang body sure. Kolam renangnya ya infinity pool.
Di tempat gue juga infinity pool, nggak usah lebay deh ah. Ih, tapi kan tempat lo nanti sama mbak-mbak. Gue paling sebel ya, tapi ngomongin itu ya, gue tuh paling Oke, gue tahu setiap orang punya gaya berenang yang berbeda ya. Cuman there is a reason kenapa lu tuh berenang di kolam renang publik, bukan kolam renang private punya lu doang, Ya, harus menggunakan baju berenang. Apa sih alasannya? Coba gue tanya sama lu. satu, hygiene, kebersihan. Karena baju renang itu kan bahannya khusus. Sehingga dia itu tidak akan membawa kuman lah gitu ibaratnya. Hmm, Ya, kalau baju biasa tuh sulit. Yang kedua sebenarnya adalah untuk ergonomis. Kalau pakai baju biasa kan berat. itu dah. Ya, tapi ya udahlah. Tapi kan gini ya, sekarang kan sudah ada yang baju renang untuk hijab juga kan. Iya, I just want to say this ya, karena rata-rata itu, apa gue tuh masih melihat orang gitu ya, turun dari di hotel atau di apartemen, turun dari unit, pakai baju begini, terus udah nyelam aja gitu ke kolam renang. Nggak higienis yang buat buat Aduh. orang lain yang mau masuk ke dalam kolam renang juga. Kalau lo nggak mau, if you don't want to show your skin, belilah baju berenang yang ketutup, tapi baju berenang boleh ya, kita sepakat. I just want to put it out gitu. Apalagi, apalagi perempuan atau ibu-ibu yang memutuskan berenang pakai daster. Iya, jangan. Justru ketika lo masuk ke dalam air, daster lo ke atas, keangkat, kelawan sama air. Itu bilang mana sih, Bo? Logikanya, Bo, lu nggak mau menutupi, tapi begitu lu masuk ke dalam air, itu malah ke atas semua. Please, don't. Bener. By the way, lu dapat salam Dari? dari tim Director of Sales and Marketingnya Hotel Tentrem Jogja dan Semarang, Mas Sunu. Oh, Dia suka nonton kita kalau pagi. hai. Lalu kemudian eksekutif chefnya Hotel Tentrem Jogja, Mas Philip, itu juga tiap Hai. pagi nonton kita. Jadi kemarin nggak ada yang ngajak gue foto ya, tapi semua bilang aku tuh nonton kamu, skin ajak foto kek apa kek enggak. Jis. Ya kalau lu tuh, oh gue ngerti sih. Karena kalau lu tuh dianggapnya wahana ya, Bo. Jadi kalau ketemu lu tuh bawaannya mau foto. Kalau sama gue tuh enggak. Tuker pikiran gitu kalau sama gue bawaannya tuh. Mampus, lu berasa positioning lu sebagai cendikia, begitu. Kalau gua tuh kayak pajangan gitu ya. Gua tuh kayak usher-usher di pameran mobil gitu ya. Wah, Bukan. wisata-wisata bidadari gitu ya, yang mamang-mamang gitu duduk di telaga ngeliatin bidadari mandi gitu ya. Itu gue gitu. Bukan. Lu tuh lebih kepada maskot. Nah, lu. Speaking of mascot, Kenapa? gue lihat agenda akhir pekan banyak teman-teman yang juga berkunjung ke pasar modern Bintaro. Oh iya. Yes, jadi apparently sekarang pasar modern Bintaro itu kayak pusat kuliner heboh gitu loh, Wet. Betul, 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 Ya. betul. Terus, sebelum gue lupa, lo nggak mau tanyain tuh Hotel Tentrem, nggak pengen apa bikin acara tahun baru kita yang MC? Eh, ayam. Kaget. Gila, jualan lu mulai di bulan Juli ya. Iya juga ya. Benar, 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 benar. Anyway, Fresh Market Bintaro namanya. Oke. Iya. Nah, kemarin waktu pulang dari Bangkok, gue kan sama sekeluarga pesawat sampai Jakarta jam 4, nunggu bagasi 1,5 jam, tentu sudah bisa ditebak. Terus kita keluar, lapar dong sampai Bintaro. Karena kan adik-adik gue tinggalnya di Bintaro. Itu ngeberlian gue gak kelihatan. Tinggalnya di Bintaro. Terus makan di mana, makan di mana, makan di mana. Kangen dong makanan Indonesia. Terus ponakan gue itu suka sekali mie kari semangkok. Oke. Ada Semangkok mie kari judulnya. Iya, benar-benar. Gue pernah dengar tuh. semangkok mie kari. Sementara gue nggak pengen makan bakmi gitu. Gue tuh pengennya makan kayak makanan Indonesia yang makanan rumah yang rupa-rupa gitu loh. Ya. Nganterin ponakan gue ke Fresh Market Bintaro seporsi mie kari, kita lewat
Terus kata adik gue, nah kita cobain ini aja, mau nggak? Namanya, aduh, I could be wrong about the name. Makan lodeh. Apa itu? Katanya ini juga makanan yang ibu kota. Iya. Makan puas, suka-suka lodeh. Oh, 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 makan selodeh. Jadi lu makan seporsi, bayarnya 10.000, suka-suka lu deh. Lu boleh ngambil unlimited portion nasi dan sayur. Sayur itu cuma ada 2, sayur asem sama sayur lodeh. Oke, terus? Sisanya lauk pauk Indonesiana gitu. Ayam bakar, ayam goreng, tahu tempe, cumi item. Lu tahu dia makanan begitu. Ya. Jengkol, apalah, apa. Makan Ribu lodeh. perak. Makan lodeh. Jadi nasi sama sayurnya 10.000. Nasinya ada nasi putih sama nasi merah. Lu. Jadi nasi putih sama sayurnya 10.000, lauknya nambah. Kalau ayam tambah misalnya 10.000 lagi gitu. Iya. Per porsi. Jadi Oh. gini, kayak aku mau cumi, boleh ngambil 1 sendok munjung. Itu Oh. satu porsi. 5.000 apa 7.000. Jadi gue nasi dengan sayur lodeh, dengan ayam, dengan cumi, dengan tempe balado, ya 47.000 atau 53.000 gitu. Oh, enak banget tuh. Di Bintaro. Bintaro. Dengan tutupan megahnya adalah Kerupuk. kerupuk aci. Kerupuk aci itu yang mana sih? Kerupuk putih. Oh, kerupuk putih yang keriting. Mm-mm. Oh, belum rebonding dia. Dan di Gading Serpong juga ada betulnya. Nah, gue tuh mau bahas ini. Kemarin itu sebenarnya gue pingin explore kuliner di Alam Sutra dan juga daerah BSD. Karena setahu gue di sini tuh juga ada pasmod-pasmod gitu kayak di Bintaro. Dan banyak makanan-makanan juga yang menarik. Cuma gue tuh kemarin lupa nanya di mana dia. Ada katanya di sini Pasar 8. Coba deh, teman-teman yang tinggal di daerah Tangerang Selatan, yang di daerah Alam Sutra, BSD, lu tahu, Beb? Bo, lu tuh orang tua, pengen nanya deh, nanya sama siapa ya? Aduh, nggak usah nanya, Bo. Google aja. Google lu tinggal search pusat jajan. Misalnya lu pengen makan apa? Makan pagi. Sarapan pagi makanan Indonesia di BSD, kata gua. Iya, keluar langsung. Nah, itu gue, masalah gue. Itu masalah gue. Lu Gue tuh harus nggak lu bisa. menggadang-gadang AI, lu menggadang-gadang teknologi, lu mau media konvensional tempat lu bekerja mau digitalisasi, lu mau nanya tempat makanan aja mau nanyanya sama orang. Sok atuh di Google wae, eta mah dah keluar semuanya yang Nggak bisa. Gue ini untuk urusan kayak gitu, gue harus nanya sama orang. di Karena gini, gue harus tahu dulu dari first hand experience. yang di Google itu ada review. Nggak mau. Ini kok nggak mau? Nggak mau. Gue harus tanya. Gue mesti Nah, lihat ekspresi orang tentang tempat itu kayak apa. Nah kalau gitu kita tanya ya, sama 1,8 yang lagi nonton Dave Iwet siaran pagi, siaran pertama di TikTok. Lihat. Nih, katanya Kens, malah nyasar ntar ke sentra mobil BSD loh. Tuh. Enggak, Iwet udah 15 tahun nggak ganti mobil. Gue mau nanya ini, lu tuh percaya review makanan di Google atau lu lebih percaya orang? Gue percaya orang. Gue Google loh sekarang. Lo tahu kan bahwa review itu bisa dibikin? Maksudnya? Ya review bikin dong, masa? Maksudnya? Jadi misalnya gitu, misalnya kayak gue nih, gue punya catering Mutual Gourmet. Ya. Gue pengen itu muncul ada review dari orang ketika nge-Google. Ya. Gue bisa bikin. Bisa. Bikinnya gimana? Jadi gue bayar orang. Iya. Influencer gitu. Iya. Kayak KOL gitu. Iya. Masa sih, Bo? Loh, makanya gue nggak terlalu percaya, bro. Google review ada rate card-nya. Ada. Oh, buzzer. Oh, itu tuh buzzer. Itu makanya denger dulu alasan gue. Oh. Makanya itu masuk dalam strategi marketing loh, bro. Oh.
Oh itu jadi kayak, Tuh, jangan oh, kayak rakyat, terlalu percaya. sekelas Female Daily juga ada buzzernya. Jadi sebenarnya tugas buzzer tuh apa sih? Macam-macam. Apa? To create buzz, to create hype. Gini, udah namanya buzzer. Jadi kan artinya they are paid to create buzz. Oh, Buzz itu apa sih? Bukan cuman masalah awareness loh. menggiring They opini. can be paid to create naratif, menggiring opini, membuat orang seolah-olah percaya. Gitu. Oh, di TikTok juga ada buzzer, Bu. Tugasnya adalah satu, kasih bintang 5. Dua, Hmm. create review yang bagus. Oh. Jadi moral of the story adalah apa dong? Jangan percaya pada review-review yang beredar di online. Cek recheck. Cara ngecek rechecknya? Setelah lu lihat reviewnya, lu tanya orang. Oh. Manusia beneran. Nah, Sama kayak zaman kita dulu. make sure orang yang ditanya bukan buzzer, Nah, tapi kan lu bisa nanya sama orang yang lo kenal. temen. Iya, Oh, oke. bener kan? Iya betul 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 betul. Gitu loh. Makanya jangan buru-buru marahin gue. Gue nggak marahin, gue tuh cuman pengen, yuk Nek kita bergabung dengan kemudahan teknologi, apa-apa Google aja gitu loh. Mereka tuh bisa dibikin review itu. Oh oke 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 oke. Gitu Berarti loh. sama kayak itu ya, kayak KOL influencer di sosial media itu yang udah bubble ya, kayaknya semua orang postingannya jualan apa. Udah nggak tahu juga gue mana yang bagus, mana yang keren, mana yang trendy, karena semuanya udah pushing sale. Gitu. Oke. Tapi kalau I always try to put my honest opinion on my social media. Ya, Karena bukan buzzer. nggak apa-apa. It's okay. It's okay. Karena kan itulah makanya bedanya buzzer, influencer, KOL. Hmm. Itu loh ceritanya. Oke. Nah, gue mau cerita sesuatu boleh nggak? Enggak dong. Boleh deh. Ya masa nggak boleh. Kenapa sih hari ini pakai sungut lele keluar? Kan messy hair gitu kayak Marsha Timothy. Coba benerin deh. Iya, ini stylenya tuh messy gitu yang kayak Marsha Timothy. Gue merasa gue tuh edgy. Oh gitu ya. Ya. Lu merasa lu cantik ya hari ini ya? Chic. Oh chic. Hmm. Chic. Geli lo. Apa cerita lo? Eh, apa ya? Ini juga strategi marketing nggak sih menurut lo gitu ya? Ya. Karena gue membahas ini diskusi bersama mengenai ini dengan Bobo di mobil. Ya, Gue kemarin menghadiri event perfume bersama Bobo. betul. Oke, Parfum Arab ya. parfum Arab. Namanya bukan Khadijah, Katladge. Katladge. Oke. Oke. Anywho, ini tuh company-nya sama kayak Fragrance World. Ini udah kali kedua gue hadir ke eventnya mereka. Ya. Jadi mereka event produknya belum ada di pasaran. Jadi sebelum produknya muncul di pasaran, mereka mengundang 50 komunitas minyak wangi di Jakarta, Web. Ya. Oke, judulnya Sniffing Session. Ya. Gitu. Jadi makan dikumpulkan dengan dress code gitu ya. Karena komunitas itu udah kenal satu sama lain, jadi kan kayak renceng gandeng ya, Web. Ngundang satu, terus ya, si ini diundang nggak? Si itu diundang nggak? Ya udah 50 orang. Ya. Jadi kayak ngundang teman-teman kumpul rame-rame aja. Dibayarin makan ya. Dibayarin makan. Pakai dress code ada fotografer. Yes. Ya. Nah, menurut gue mereka pintar dalam conducting their business. Kenapa tuh? Terus mereka memperkenalkanlah varian-varian minyak wanginya. Nah. Terus sniffing party. Nah, terus kan si Frag Hack Indonesia ini pintar-pintar ya. Dan Ya. punya curiosity yang gede-gede kan.
betul. Jadi sambil sniffing gitu, dikasih tahu produknya ini, mereka suruh pilih produk favoritnya apa, nanti dibahas bareng-bareng, keketawaan sambil makan. Terus yang punya event brandnya bikin konten masing-masing. Coba top 3 pilihan kakak apa, top 3 Iya, pilihan kakak apa gitu. Terus iya, bikin games, seseruan yang non-related to produk. iya, Terus dikasih kado, namanya games kan, permainan. iya, Ada kado, nanti pulang kita dapat goodie bag gitu, terus ketawa-ketawa, terus semua orang kan happy dong. iya. Terus mereka tuh nggak minta kita posting produk loh, Oh ya? tetapi ya dia Ya, bikin games kompetisi posting gitu. Tapi mereka nggak gini, review produk nggak. Tapi di owner tuh gini, please do support our brand gitu. Nah, hmm, karena kita dikumpulin, we are having such a good time together, ya udah pasti itu 3 hari ke belakang itu isi postingan ya udah parfum itu semua dan ketika kita kumpul-kumpul dong, web. betul. Terus gue membahas kan sama Bobo, gue gini, mereka banyak uang juga ya Bobo ya. Ini kita makan, kata Bobo, ini bukan restoran murah loh Nek. Oh gitu Emang ya. di mana tempatnya? Queen Tandor. Oh iya, iya, iya. Queen Terus? Tandor yang gue kan selama ini gue pikir gue nggak suka makanan India ya Iwet ya. Iya, iya, Ternyata kata Bobo lo harus makan Queen Tandor. Orang yang nggak suka makanan India makan Queen Tandor ternyata suka karena they are that good. iya, It's so delicious. Terus makan, terus Bobo bilang gini, menurut gue mereka pintar. Instead of mereka ngebayar KOL atau buzzer dengan 1001 dramanya, lo tahu kan? Mohon maaf kalau ini generalisasi. Of course buzzer dan KOL nggak semuanya drama. Cuma kan yang ya tau lah ya gitu, yang kayaknya ribet banget, ini itu nggak mau, ini itu mesti bayar, ini itu apa gitu. Mereka ngundangnya komunitas Frank Hack gitu. Nah, ada beberapa nama besar yang nggak masuk tuh di dalam komunitas itu. Karena nama besar itu merasa bahwa kalau gue datang ke event lo, gue akan posting, gue nggak terima uang, nggak mau gue. I would not be associated with your brand unless I get paid. Ya udah, nggak apa-apa, lo nggak usah datang. Yang diundang tuh yang mini-mini kayak gue gini loh, Nek, minion-minion gini loh. jauh sekali Amini. Apa? Jauh sekali Amini. Soalnya kan katanya ada makro, ada medium, ada mini. Nah, gue kan masih di bawahnya minion. Iya, iya, Nah, iya, iya. gue nih, Mike, lu tuh iya, 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 benar, 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 benar. gue nih, Nano, lu tuh nano, nano, lu tuh nano. iya masih di bawahnya. Gue tuh saset. Oh, saset. Tapi saset itu adalah penggerak ekonomi bangsa loh. Ah, itu maksud gue. Tahu sasetan itu adalah penggerak ekonomi bangsa. Saya ini cita-citanya mau jadi KOL saset. Benar, 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 benar. Terus, Ya, cute ya. cute, cute, cute. Sasetan dia ya, versi saset dia tuh. Nggak ada beban. Jadi kan kalau beli saset kan, kalau nggak Iya, cocok ya udah lu jangan ngomong orang bayarnya saset. iya. Kalau kalau beban cian adanya ya. Hmm. Mm-mm. Terus kalau KOL saset, satset. Bener. Gue Terus apa demen. poinnya tuh dari cerita lo? Poinnya adalah kata Bobo, ini tuh adalah juga strategi marketing, Dave, yang Betul, mereka lakukan. Yang betul. mereka lakukan mengundang apa tuh komunitas gitu. Iya, Jadi halus, gue nggak bayar lu untuk promosiin produk iya, gue undang lu, gue minta lu kumpul sama teman-teman lu, gue memperkenalkan lu terhadap produk gue, pulangnya dapat oleh-oleh. Kalau lu happy, gue yakin lu akan posting. Itu iya. Betul, betul, betul. Tapi itu sebenarnya kombinasi. maksudnya. Nggak cukup cuman dengan komunitas aja. Karena gini, this is the beauty of community, you know, in marketing. Hmm. Number one, community itu adalah kebutuhan dasar manusia. Hmm. Kenapa? Karena manusia kan makhluk sosial. Mm-mm. Ya, adanya WhatsApp group itu tuh sebenarnya adalah satu hal yang memang dibutuhkan oleh manusia. Hmm. Jadi kalau dia ada apa-apa dia akan lari ke WhatsApp group. Bo, bla 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 bla. Bo, sedih banget dia lalalala gitu. Benar nggak? Hmm. Hmm. Sehingga si WhatsApp group atau komunitas itu menjadi kuat. Hmm. Ya, that's number one. Nah, eh, brand itu tahu sekali gitu bahwa komunitas itu punya peranan yang sangat penting buat mereka. Hmm. Kenapa? Ibaratnya gini deh, di geng lo. Gue lihat Bobo itu adalah eh, eh, leader.
Hmm. termasuk salah satu leader di peer lo. Hmm. Begitu pula Doni. Hmm. Kenapa? Karena kalau Doni sama Bobo ngomong, itu semua nurut pasti. Hmm. Semua ikut pasti. Hmm. Doni bilang ini bagus nek, makanya gue coba. Bobo bilang gue harus makan Queen Tandor. Yang tadinya nggak suka makanan India pasti jadi suka. Iya. He is a true influencer. Oh. Right? Coba, kalau misalnya Bobo bilang, Queen Tandor itu enak banget, lo harus makan di sana. Kita pergi nanti. Ulang tahun Dave, misalnya gitu. Berangkat pasti semua. Oh. Dan itu satu ya. Nah, lo bayangin, kalau sampai komunitas-komunitas itu sepakat bahwa si parfum Khalid, apalah itu tadi namanya, Kadlaj. enak. Apa? Kadlaj. Kadlaj itu enak baunya. Satu geng lo beli pasti. Oh, jadi yang dia lakukan adalah dia mengundang si leader-leader gitu maksud lo? Iya, iya. Dulu ada istilahnya tuh waktu di Hard Rock gue pernah belajar. Nah, lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Begitu mereka udah apa? Opinion leader. Apa sih Bukan, istilahnya? bukan. Ada istilahnya lah. Terus abis itu nanti begitu misalnya udah suka banget sama brand itu, mereka akan menjadi brand advocate. Ah. Brand advocate itu udah kastanya paling tinggi tuh. Oh. Kenapa? Karena mereka segitu cintanya, ketika brand itu diapa-apain, mereka akan bela. Ah. That the beauty of community. Oke. Makanya brand itu pingin sekali tap in sama community atau build their own community. Nah, tunggu. Backtrack sedikit. Tadi lu bilang sebetulnya jangan berhenti sampai di hanya mengundang atau menjalin hubungan dengan community. Betul. Apa next step-nya? Sebenarnya bukan next step-nya, tapi sebelum itu ada tetap harus dikerjakan above the line-nya, itu below the line kan yang community itu. Above the line itu tetap harus ada iklan. Nah, gue nggak nyalahin gitu, maksudnya kayak influencer gede yang mega makro itu fungsinya adalah iklan sebenarnya. Mereka nggak akan bikin orang bergerak untuk beli, no, they won't. Oke. Tapi mereka create awareness through their platform. Oke, jadi Sehingga orang tahu gitu. Jadi sebetulnya ya dimanapun peran lo dalam dunia industri marketing ini, lo major influencer, lo makro, lo mikro, lo mini, lo minion, lo sachet, masing-masing itu punya peran. Betul. Betul nggak? Betul. Itu kan maksud lo. Betul. Jadi ini juga sentilan, lu jangan belagu kalau lu berasa makro, karena peran lu sebagai makro nggak akan kejadian apa-apa. It won't direct sales without the minions, the sachet, and the minis. Betul. Get it? Betul. Sabar, tenang pemirsa ya. Tenang. Tapi kayak gitu. Jadi itu memang kombinasi semuanya dan yang dilakukan sama brandnya dengan dia bilang bahwa bukan ayo posting ya, posting enggak. That's very sweet. Karena memang komunitas itu approach-nya nggak bisa dipaksa. Lo nggak bisa tuh ngomong bahwa dengan nanti kita undang komunitas ini mereka akan kita minta untuk posting, no that cannot. Ya. Yang caranya adalah dengan cara seperti itu. Mereka harus di-persuade. Mereka harus di-persuade benar-benar yang kayak kalau mereka happy, they will put an honest review. Yes. Iya, sama the key is adalah gue sih setuju juga ya Iwet ya, maksudnya gini, kita juga gue setuju gitu dengan suara hati jeritan kan di buku Brittany Hasi itu yang membahas mengenai dunia KOL bilang berhenti terima goodie bag sebagai bayaran. Karena goodie bag itu nggak bisa bayar listrik. Iya benar. Kita juga harus terima nominal uang rupiah untuk bayar untuk kehidupan gitu. Nggak bisa cuman freebies doang gitu ya. Yang gue ingin paparkan adalah ini untuk brand gitu ya. Sebelum lo akhirnya meminta, intinya adalah sebelum lo minta postingan gratisan, kirim barang berharap postingan, lo harus spend time nurture hubungan dulu.
True. Oh, paling 4 loh. Bukan True. paling 4 ya. Maksudnya I was a little True. taken aback dengan apa? Bukan brand mungkin ya, tetapi apa? Tenaga profesional yang ada di balik brand tersebut yang belum apa-apa, belum kenalan, belum apa, belum ono, tiba-tiba udah ngirim terus minta dengan rupa-rupa kebutuhan sesuai dengan kampanye mereka. Gue gini, "Eh, True. Mbak Yu, maaf, cuman True. terima produk 500.000 yang mesti True. dikerjain banyak banget, Mbak." True. Ini benar. Ada Vesper bilang gini, pinter deh Vesper ini. Wow, ternyata prinsip intervensi dalam psikologi komunitas dipakai ya dalam industri marketing. Yes, you know what? Marketing itu sebenarnya it's all about psychology. Oh, It's apa all ilmu about apa? psychology. Apa kata Vesper? Vesper bilang prinsip intervensi dalam psikologi komunitas dipakai dalam industri marketing. Prinsip intervensi dalam komunitas. Dalam Apa tuh? psikologi komunitas. Dalam psikologi komunitas, apa tuh prinsip intervensi? Kan psikologi komunitas yang gue bilang tadi, komunitas itu memang sebenarnya dasarnya adalah sifat dasar manusia kan. Oh, Bergerombol, bersosialisasi, makhluk sosial. oh, Itu kan itu, prinsip psikologi dong. oke. Intervensi itu masuk dia. Dengan masuk ke dalam situ secara psikologis, dipersuasif, dipersuade. Oh, itu kata Mas Adi. Sebetulnya secara tidak disengaja, brand Arab yang kita omongin itu juga pagi hari ini Exactly, sekarang itu membuat orang rasa penasaran. Yes. exactly. Begitu pula juga dengan hotel tentram, right? Iya betul. Lo tau nggak fungsinya kita ini apa? Nemenin yang pada dandan sama sarapan pagi-pagi. Itu nggak salah. Atau lagi berangkat ke gym, pasang bluetooth, lo sambil nyetir dengerin gitu ya. Itu benar, itu nggak salah. Lo benar, lo benar. Capek banget ya Allah. Storyteller. Kita penyiar radio. Coki, aku marah sama kamu. WhatsApp aku nggak dibahas. Nggak dibahas. Nggak Nggak dibalas-balas. dibalas. Aku dicuekin sama Coki. Coki Sabar, lebih sayang tenang. wanita. Tenang, pemirsa tenang. Coki lagi habis jalan-jalan. Oh iya benar. Iya. Terus apa fungsi kita? Duet siaran Naratif, pagi. Hah? naratif builder. Naratif builder. Oh, I like that. Gue tulis di bio gue. Iya, atau makanya kemarin tuh ada pendengar kita yang ngepost di Instagram story, dia bilang bahwa listening to the untold narrative. Oh, untold narrative. Lo tau nggak? Kita nggak bisa tuh kalau cuman kayak gini gitu ya. Gini itu nggak bisa kita. Ini nggak akan bergerak menjadi apa-apa. Apa tuh? Nexium, Obat apa tuh? obat mah. Lu makan di hotel tentara masih mah. Banyak pikiran, Kak. Lanjut ya. Tapi kita itu fungsinya adalah bikin cerita, Oh, bikin opini. That's us. oke. Itu fungsinya kita. Oke. Gitu loh. Ya. Oke. Tapi gue tuh, ya gue sadar posisi aja ya. Gue tuh kan sebagai selebriti saset ini ya. Eh, gue mau berbagi boleh dikit ya. Boleh. Apa tuh? Lu tuh suka perhatiin juga kan bahwa Ada Dokter Pras nih, Dokter Pras. Selamat pagi, Dokter Pras. Hai Dokter Pras. Nggak usah kayak gitu, biasa aja. Kayak gadis-gadis di Bali kan kalau ada cowok-cowok lewat gitu kan. Ya biar apa? Jadi ambil tanya dong, mau kepang Dokter Pras. Gue diajarin teman gue Dewi Huges ya, kalau cewek-cewek Bali tuh lagi mau centil-centil sama jege-jege gitu, mainin rambut sambil pakai apa bunga kemboja tuh dililit-lilit di sini. Anywho, hai Dokter Pras. Gue tadi mau ngomong apa ya? Lupa gue juga. Oh, gue gini, lu suka perhatiin kan gini, selebriti kalau posting apa di sosial media, ntar teman-temannya yang sesama selebriti ikutan komentar. Tapi kalau rakyat nggak dikomentarin. Jadi lu tuh bisa tahu kasta lu sejajar sama mereka apa enggak kalau lu dikomentarin apa enggak. Iya nggak? Sama kayak komen lo kemarin. Komen gue lo balas, orang lain nggak lo balas. Tapi gue love. Tik. I can say this because I do this.
Ini juga psikologi intervensi dari Tangerang. Kenapa lo? Tapi bener nggak? Bener nggak? Ya. Bener nggak? Kalau gue mah rata, gue balas semua. Karena yang komentar dikit kali. Coba kalau udah ribuan kayak Ivan Gunawan. Maksudnya gitu. Be honest, be honest, be honest. Ya setengahnya lah paling enggak lah. Oke. Lanjut terus. Gue tuh sempat yang gitu ya. Kan gue posting reels. Gue posting reels fashion show Ivan Gunawan kan. Untuk memberikan apresiasi aja. Dia nggak komentar loh. Dia nggak like. Tapi di semua postingan selebriti, dia like dan dia komentar. Gue tuh, lu kenapa sih Ivan? Ntar gue mau WhatsApp dia. Nek, lu kenapa gak komentar sih di postingan gue? Di semua postingan orang lain lu komentar. Influencer-influencer yang pada masal-masal itu yang buka-buka baju. Getting ready with me to fashion show Ivan Gunawan. Komentar. Gue bikin video loh. Video gue tuh sekelas Dimas J pada masa karirnya. Pada masa awal karirnya. Oh iya benar. Masih belajar ya. Sekelas Richard Buntario pada awal pendidikannya dia. Nggak dikomentarin, Nek. Sedih loh. Agak sih, kayak nggak diwaro gitu, Bo. Oh, guys, tolong nih, 2.600 orang yang nonton. Nggak Lu apa-apa. mention di video itu ke Ivan Gunawan. Kak Ivan tolong komen. Kak Ivan tolong komen. Gitu. Nggak usah. Nggak usah. Tapi Kita Kak ini bukan Ivan, buzzer. dengar. Tapi Kak Ivan ngepost TikTok kakak di storiesnya. Tuh. Oh, udah dia. Karena dia tahu lu itu kuatnya di TikTok. Oh, serius lu? Bukan di Instagram. Oh, gitu. Iya. Oh, ya udah deh. Nah, tuh, lu tuh ini juga pelajaran. Ini pelajaran nih menurut gue. Oh, udah notice. Gini, ini pelajaran menurut gue. Guys, Oh, udah. jangan terlalu cepat ngejudge dan jangan terlalu cepat membuat kesimpulan. Oh, ya cancel. Udah telat, lu udah ngomong. Udah 1.000 orang sekarang. Iya. Nyerbu Iya. Instagram Ivan Gunawan. Negative thinking ya aku ya. Iya. Terlalu cepat ya aku mengambil keputusan ya. Iya. Oke, aku mau pamer barang baru. Dia ngalihin perhatian, ampun. Gila ya. Parah banget. Abis gue gak dapet notifikasinya. Lu udah 2 kali loh membuat Apa? sebuah kesimpulan dengan sangat cepat tanpa lu mengecek dulu. Yang pertama apa ya? Masalah lu bilang gue orang tua. Lah, Nggak mau baca review dari Google. lah. Emang iya kan? Tapi satu, iya nggak? Tapi kan gue punya alasannya kenapa gue melakukan itu. Ya karena lu tahu buzzer. Nah, Makanya ada kalanya baik jadi orang kayak gue yang serba nggak tahu. Jadi lu lebih bergerak dewasa dalam hidup. Bebas-bebas aja karena lu nggak tahu. loh, kok jadi gue yang salah, guys? Yang kedua, lu udah ngejudge Ivan Gunawan loh. Tapi dia nggak komentar, Wet. Iya dia posting sih. Thank you ya Ivan, I love you. Terlalu cepat nggak tapi lu menyimpulkan? Iya. Itu berarti sebetulnya sama ya kayak nature kita di sosial media ya. Nah, Lu suka gitu nggak ngelihat kok nah. postingan teman-teman yang lain dikomentarin, kenapa postingan gue nggak dikomentarin? Ternyata gue masih begitu ya, Wet. Gue sih enggak loh. Bohong! Serius? Lu kalau gue nggak komentar di TikTok lu nanya, lu masih follow gue nggak sih? Nah, itu kan bercanda. Iya sih, berarti gue masih. Gue enggak. Kayak maksud gue kayak yaudah enteng aja. Padahal kan lu yang ngomong enteng aja, Bo. Santai aja. Mana ternyata enggak. Iya sih. Udah aku mau balik lagi ke diri gue yang nggak pedulian, santai-santai aja ah. Gimana Tuh, sih? ada yang bilang gini, ternyata artis juga mikirnya gitu ya. Iya sama kan kayak lo kan, lu juga gitu kan Nek. Kalau lu posting sesuatu temen lu nggak komentar, lu kesel kan? Sama Bo. Semua orang tuh punya alasan, Bo. Alasan tuh bisa dicari ya Bo. Iya, tapi ada alasannya kan? Iya sih. Mungkin Ivan terlalu sibuk, mungkin badan aku terlalu lelah. Itu negatif thinking loh. Udah mulai negatif thinking tuh. Oh iya, ya udah. Drop it. Ivan benar. Ivan selalu benar. Loh kok gitu? Mau bongkar apa nih? Unboxing apa? Lo mau bikin narasi apa kali ini? Lo mau membuat opini apa dengan barang baru lo itu? Nggak ada opini. Gue cuma mau pamer.
Ya udah sambil lo unboxing, gue boleh bikin teh nggak? Oh lu belum bikin teh? Aus nih dari tadi. Cuman segede gini cangkirnya. Ya udah lu ambil. Gue mau cerita, gue dikirimin sepatu sama Mas Aji. Aji siapa? Aji Prabowo. Itu mah Aji. Aji Santo. Ajinya Kompas. Iya. Oh iya. Nah, ini pertama kali gue buka nih, gue sengaja semalam terima. Aji Puyeng, Aji Puyeng. Aji Puyang ngirimin lo. Nah gue pikir begitu terima, gue semalam gue gini, aduh gue mau buka barengan di siaran pagi, you know. Jadi gue sama sekali belum buka nih isi kotaknya. Nek, Oh gitu. Coba buka deh kalau gitu deh. jadi cepetan ambil sambil apa? Buka. Alamat gue nanti kelihatan. Jangan di screenshot ya. Kebalik ya. Apa itu balik? Coba lihat koleksi yang mana lo dikasih. Emang lo hafal semua koleksinya dia? Ya tahu, hafal sih enggak. Ini sepatu. Ya gue juga tahu itu sepatu. Ya gue menjelaskan, siapa tahu ada yang nggak tahu kalau ini dalam kotak ini sepatu. Lu mah. Coba lihat. Gazelle kayaknya. Ya kok cuma beginian, Nek? Bukan. Itu solnya. Ya, Bo, jauh-jauh ngirimin cuma beginian mah. Mana sepatunya anjay? Gue tahu ada sepatunya itu. Sepasang. Ini kita kayak influencer kecantikan gitu dong, tuh. Pakai ditutupin. Kayaknya koleksi yang paling baru deh itu. Buru, oh Velocity. Oh, sepatu anak puyeng itu. Oh, Bo, sepatunya suruh ngerakit sendiri. Repot amat. Oh, Itu namanya experience. Ah, lucu. lo lihat deh solnya. Itu ada ceritanya. Apa ceritanya? Coba lo kasih lihat ke layar kamera. Nah, itu ada motif batik kan di bawah situ? Ini lu yang bikin batiknya. Bukan, nggak gitu. Itu motifnya kawung. Artinya? Jadi, kawung itu kan full circle of life Oh, tentang kehidupan, oh, pengingat manusia, oh, iya kan? Nah, Aji itu kan memang visinya dia adalah membawa kompas itu ke dunia kan? oh. Dia mau bikin pesan subliminal bahwa dimanapun lo menapak, Indonesia harus tetap dibawa. Oh gitu. Jadi kemanapun kamu berpijak, Indonesia ada di dalam darah lo. Iya, lo lihat deh itu kawungnya. Itu semua sepatu kompas, soulnya kawung. Kok lo tahu sih? Dia cerita kan, gue ngobrol sama dia. Oh iya lupa, sorry. Santai, Bro. Nggak semua orang tuh kenal sama yang punya, Nek. Lu biasa aja dong. Judulnya bagus deh. Si Aji ini pinter ya nyari-nyari judul. Impact Fuel. Iya, Bagus ya? warna putih lo dapet tuh. Abu-abu monyet. Itu abu-abu Kudanil kayaknya ya. Kelihatannya kayak putih. Iya, ininya abu-abu. Ini kan kita kayak reviewer di TikTok gitu. Ya guys ya, ini rubbernya tuh warna putih-putih semu ya, warna susu-susu nggak ditaruh di kulkas gitu ya guys. Sama abu-abu oksidasi gitu ya guys, warna SPG yang kalau bedaknya foundationnya udah oxidize, pakai bedak jam 10 pagi. Nah ini warna wajahnya kalau di jam 11 ya guys, udah Oxidize. abu. Udah oksidasi ya. Nah, sepatu ini tuh sneakers ya guys ya. Jadi dia dilengkapi dengan tali temali agar kehidupan kita erat selalu ya guys ya, cengkeramannya. Begitu ya. Ini bagus nih lo pakai celana-celana palazzo lo itu. Dan paketnya ini komplit ya guys ya. Perlu aku informasikan ya. Jadi dia hadir ada kanan ada kiri ya guys. Jadi belinya langsung. Ya masa sebelah-sebelahnya. Oh ini buat taruh di dalamnya kalau mau Iya. kanan tinggi. Bukan, itu sol dalamnya. Coba lo lihat dulu sol dalamnya kayak apa. Etalase berapa, Kak? Nggak ada etalase. Ya lo play along dong. Lo Ini bilang juga kan lucu tadi ya, ada keranjang kuningnya. Hah? Ini juga lucu ya Nek. Iya. Oke. Udah lo DM. Oh dia nggak bisa di DM, ding.
Lu DM-in dong, bilang, Dave udah terima, gue DM deh. Dia nggak bisa di DM nggak sih? Nggak bisa. Oh, namanya Aji Santoso Putro ya? Beda dong, itu self healing. Aji siapa? Aji Handoko. Oh, ganti aja kek, nggak Aji Kompas. Heran. Dia waktu itu tuh nge-DM apa WhatsApp ke gue ya? Kalau dia nggak bisa di DM, dia DM gue pakai apa itu ya? Dia WhatsApp, gue kasih nomor lo ke dia. Oh, oh WhatsApp ya. Ntar gue Iya, cari iya. deh. Gue mesti bilang terima kasih dong. Dan dia nyari handphone guys, sementara handphone depan mukanya lagi dipakai live. Gue mau ngecek deh. Gitu, gitu dia ngatain gue orang tua guys. Bego lu. Jenis sepatunya apa? Velocity. Velocity, iya kalau gue yang warna hitam tuh. Oh, karena Aji udah ngeset, ada subliminal message. Lu Oh, oh. hitam, gue putih. Iya, bagus ya. Ntar kita pakai ya. Heart, keluar heart. Kirimkan heart sebanyak-banyak ya guys. Ada yang nangis loh. Oh my God. Gue juga mau bahas ini. Iya, Kompas itu lokal. Gue mau shout out Iwat sama anak-anak Unity. You guys had a breakfast ya di Brunch with Dave di Coach Restaurant. Iya. Coach Restaurant is also good. Do you like it? You don't. Let's talk about Unity first. Okay. I like the food though. Uh-uh. I like the food. Jadi ini belum tayang ya. Ini jadi bukan spoiler tapi promo. Gue tuh cuman mau berbagi how impressive my encounter dengan adik-adik. Ya adik-adik dong. Mereka kan seumur ponakan gue, Nek. 20 sampai 27. Jadi Unity ini rupanya adalah boy band. Gue baru kali itu ngobrol. Nanti nonton di YouTube-nya ya, di Brunch with Dave. Tapi menurut aku mereka ini attitude-nya layak diacungi jempol. Jadi Kenapa? tim manajemen yang nge-grooming mereka tuh layak mendapatkan acungan jempol. Karena Tirto Buwono. yes, dan sekarang manajemennya juga dia udah punya siapa gitu. Gue ketemu tuh timnya ada 3 orang yang adalah pendengar YOLO dan suka nontonin juga. You guys did a great job managing the boy band, oke? Karena gue tuh paling sebel Iwat sebenarnya, dan gue kan udah kencang ya wawancara boy band. You name it deh, dari zaman gue di Indosiar, boy band, Boyzone, Westlife, Blue, apalah. Gue udah kenyang sama wawancara anggota band, ya. Gue udah kenyang wawancara mereka. Gue tuh agak sebel sebenarnya kalau wawancara boy band atau band. Kenapa? Karena gue merasa bahwa mereka tuh suka berasa sok cool, ngerti gak lo? Oke. Lo tau kan attitude bintang-bintang yang sok cool yang kayaknya lu cuma wartawan kan cuma pengen nanya, gue bintangnya, I'm cooler than you, hahaha gitu. Ya. Itu tuh bukan teman berbicara yang menyenangkan menurut gue. Iya. Udah Terus? gitu sendiri aja dia udah songong, apalagi berame-rame. Nah lu bayangin ini boy band atau grup band. Gue pernah ngomong ini sama Duta Sheila on Seven waktu gue terlibat di Idola Cilik. Gue bilang gini, Om Duta, dulu gue sebel banget loh tiap kali gue mau wawancara Sheila on Seven. Kenapa Om Dev? Karena kalian are so not pleasant to talk with. Kenapa? Dia bilang gitu. Karena kalian itu vibe-nya kayak berasa songong aja gitu. Gue asik, lo enggak gitu. Sibuk sendiri. Paling yang ngejawab cuma 1 orang. Yang lain itu kayak sibuk dengan dunia sendiri. Om Duta bilang itu sebetulnya karena rasa ketidakpercaya dirian mereka. So he apologized and we are on good terms since then. Tapi, jadi kan berbekal pengalaman itu gue mesti wawancara Unity boy band nih gini. Recet banget nih pasti nih anak-anak ini nih. Lu juga ada trauma ya? Terus? Gue ada trauma, lo tau dong, banyak kan bintang-bintang kita nih ya kan, yang udah main ke acara gue, terus besokannya nggak tahu gue siapa. Iya, terus udah gitu. Mohon maaf, judul acaranya Brunch with Dave, saya Dave-nya. Iya, terus. Anyway, terus jadi gue udah malas. Tapi ternyata anak-anak Unity ini berlima ya. Berlima ya. Iya. Manis-manis banget loh Iwet. Terus, kenapa manisnya tuh gimana?
Mereka menjawab and engage in every activity that is happening on the table. Oh, nice. 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 Semuanya, bukan cuman kayak kan biasanya suka ada spokesperson-nya gitu kan. Captain-nya, suka ada captain-nya. Semuanya. Ah, Mereka, all I want to say is boy bandnya namanya Unity. They are very well behaved, well spoken, excellent attitude. contohnya well spoken tuh kayak apa? Susah loh itu. Well spoken tuh nggak harus yang gimana-gimana, tapi gini, mampu menjelaskan apa yang ada di kepala lo. Oh, articulate. Iya, articulate gitu. Jadi kalau gue tanya, oh jadi kalian itu nggak tinggal di Jakarta, nggak apa, tinggal Satu bareng? kan mereka? Iya, tinggal BSD. Tinggal, Lo benerin, bukan Bintaro di BSD. ya lu salah masa nggak gue benerin, kan gue baik. Bukan Bintaro di BSD. Ya lu salah. Mereka kayak ada asramanya gitu kan. Terus. Heeh. Terus gue, oh kalian tuh tinggal bareng, iya kak gitu. Loh keluarga kalian di mana memang? Gue tuh cuman bertanya begitu. Kita kan masing-masing datang dari luar Jakarta kak. Iya. Ya ampun, masa? Gue begitu aja, mereka langsung cerita. Kalau aku datang dari ini, aku keluarganya di sini ini. Jadi nggak perlu kayak orang Ngerti. ngobrol aja, web. Jadi yang Ngerti. usaha tuh bukan cuman gue gitu, ngerti nggak lo? Jadi Ngerti. ngobrol, it's a talk gitu. Nggak kayak gedebok pisang disuruh paksa buat ngomong ya. Heeh, Kayaknya nggak, berat banget gitu buat ngomong ya. nggak kayaknya yang gue cool, lo nanya, gue jawab. Ntar udah selesai ya, gue diem. Ah, 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 ah. Tapi gue suka poinnya Om Duta. Biasanya orang-orang seperti itu tuh memang backgroundnya adalah maksud gue yang kemudian jadi sombong, diam dan sebagainya gitu ya. Itu karena tidak percaya diri sebenarnya. Gitu. Lo tau nggak sih kenapa kalau di Hollywood itu atau mungkin di Korea ada tim Hmm, publicist hmm, di setiap selebriti atau di setiap apa namanya boy band hmm, K-pop. Lo inget nggak sih? Gue inget banget waktu dulu gue masuk manajemen lo, Saji, hmm, itu diajarin loh PR training. hmm, Sebelum kita ketemu media, sebelum kita ketemu sama orang banyak, mesti ngomong memberikan statement itu diajarin loh. Gue inget banget tuh dulu. hmm. Menjawab tuh harus seperti apa. Begitu pula juga dengan CEO, director di perusahaan-perusahaan. Sebelum mereka naik itu di training dulu, di grooming. Betul. Aku suka poin teman yang tadi mention di bawah gini. Jangan terlalu cepat ngejudge sombong, karena pada dasarnya sebetulnya adalah tidak percaya diri. Sama kayak gue tadi. Gue uring-uringan Ivan nggak mention gue, karena sebetulnya itu adalah mencerminkan rasa ketidakpercaya dirian gue kan. Betul. Di Lo gugus ngerasa less dan Ivan. Les dan teman-temannya Ivan di gugusan Bima Sakti Galaksi Supernovanya dia. Ya kan? Betul, It- betul sekali, It's a Mas reflection Dev. of my confidence, self-confidence. Nah, Iya. nyambung tuh. Jadi kadang-kadang orang yang berasa sok cool, songong, itu karena sebetulnya adalah refleksi dari rasa ketidakpercaya dirian mereka. Tapi Iwet, kenapa gue lebih impressed by Unity? Mereka kan usianya masih muda ya. I have to say, waktu gue sekarang jauh lebih muda, rasa percaya diri gue itu tidak setinggi sekarang. Makanya gue selalu bilang kan, yang gue syukuri dari gue masuk usia hampir 50 ini adalah rasa percaya diri gue yang sudah tertimbun. Waktu gue masih seumur-umur dede-dede Unity itu, ya Allah, gue tuh resek banget loh. Karena apa? Karena gue tidak percaya diri. Nggak kayak mereka. Aduh, mereka tuh well spoken, gue tuh sampai kayak pengen, aduh. Terus, terus, Gitu. bener. Kan zaman dulu tuh ribet banget ya perkara masalah baju, nggak boleh salah. Baju harus begini, harus pakai baju desainer. And the bre. Setelah gue pikir-pikir adalah sebenarnya karena gue nggak percaya diri aja dulu.
Tuh ada Ira Ramadhani gini. Iya, dulu lu resek banget malah Dave. Nah, tuh lo tahu. Bukan cuma resek, pakai banget gue. Sialan lu, Ra. Tau aja lagi lu. Iya, iya. Gitu. Jadi, ya it's quite a slap on my face ya bahwa ternyata ya seperti itulah. Anywho. Ya kan? Hmm. Jadi balik lagi, apa namanya, Unity memang di-groom dengan baik, ya sudah sepantasnya. Tapi ketika mereka kemudian bisa mempraktekkan itu, menurut gue itu lebih jago lagi. Artinya anak-anak itu paham sekali apa yang diajarin. Betul. Ada yang bilang gini, coba nanti diwawancara lagi Kak, kalau mereka sudah sangat terkenal, akankah attitude-nya sama? Yang itu akan jadi PR kita bersama ya. Ya. Coach restoran. Gue suka. Congratulations. Makanannya enak menurut gue. Gue nggak makan kemarin. Kenapa? Oh my God. Iwet, tamu gue cuma 2 aja, gue nggak sempat makan. Lah ini tamu gue 5. Bagaimana? Saya ini host. Acaranya Brunch with Dave. But I'm the only one who's not enjoying the brunch. Girl. Lah kan gue harus ngomong. Tapi anyway, memang gue udah makan. Ya kan? Tapi menurut gue Coach Resto itu Ivan. kan muncul tuh Ivan. Kita naikin aja Ivan, suruh klarifikasi. Enggak, kayaknya dia naikin aja. Gue mau naikin. Enggak, dia nggak nonton ya. Udah, shh. Let be gone, be bygone. Dia nggak nonton dari tadi. Udah deh. Jangan pakainya hits, nggak pakai bygone. Jangan memperkeruh. Aduh Ivan, thank you ya undangannya ke pestanya. Boleh gue lanjutin nggak nih? Ya, lanjutin. Jadi, do you know that Coach Resto is the first Coach restaurant in Asia? Hah, maksudnya? Yang pertama di Asia. Yang buka di Jakarta ini nih? Yes. Oh, nonton katanya si Ivan. Gimana nih, mau bahas apa enggak? Ya, oke, bahas. Kesel gue. The first Coach restaurant. Oh ya, selamat ya, congratulations. Tempatnya bagus, wallpapernya keren banget. Restoran Coach itu. Enggak, lo nggak sincere. Gue ulang ya. Bagus banget restorannya, but I enjoy the decoration. No. I enjoy the decoration. No, what happened? Nothing? What happened? Nothing? You tell me. Nothing? Bohong. Nothing? Bohong. Nothing? What happened? Nothing? Is it the crew? No? What is it? No? Udah ah. Nanti kita coba makan di sana lagi ya, supaya aku bisa mencicipi makanannya bersama kamu. Ya udah, nanti kita makan di sana. But the food is really delicious. Itu arsiteknya dari Amerika. Oh, pantes, modern banget. Yes, the architect from USA. Tapi ada satu produk designer Indonesia yang juga membuat salah satu kursi di sana. Alvin. Nggak tahu. Alvin. Do you know Alvin? Dia bikin kursi, arsitek kursi. Enggak dong, dia interior designer. Oh, interior designer. Alvin Citrowiryo. Alvin Citrowiryo. Oke. Gitu. Aduh, selamat ya Alvin ya. Nanti kapan-kapan aku ke sana aku lihat lagi kursi kamu ya. Aku juga mau shout out, boleh nggak? Ke siapa? Ke teman-teman Marc Jacob. Oh ya. Kemarin mereka mengundang ya pop up store di diskotek Zodiac. Restoran apa diskotek sih itu? Tergantung, ada dua. Ada yang memang klub, ada yang restoran. Di Aditya Oh, yang Warman. mana? Aditya Warman. Restoran. Iya, dia bilang dia undang lu juga, kan? Tapi kan gue udah template, ya. Gue bilang gini, Mas Iwet itu lagi event, jadi saya datang on behalf of Mas Iwet juga, gitu. Di mana ngundangnya? Nggak tahu gue. Apa mereka mungkin ya just being nice aja kali ya, ngelihat gue udah langsung. Kita juga undang Mas Iwet. Terus gue bilang, nah mereka suka nonton siaran pagi, gitu.
Jadi gue kemarin hadir ke pop-up store-nya, gue lihat-lihat, koleksinya bagus, koleksinya menarik. Itu sama kayak dekorasi di restoran Coach tuh, warna-warnanya vibrant di Marc Jacob kemarin. Restoran Coach warnanya nggak vibrant, Dave. Di tempat kita syuting Brunch with Dave warnanya yellow tamarin, Yang mananya? VIP room. Bukan. Yellow tamarin tapi kan very brown woody gitu kan? Enggak, kuning. Apa itu gue bukan di restoran Coach, gue dibohongin ya? Ternyata beda restoran, anjir. Yang wallpapernya velvet. Iya benar. Karena wallpaper velvet itu bikin repot kameramen mau naruh lampu di mana, reflektif. Jadi gini, yang itu gitu. Jadi kameramen bazar tuh sibuk gini-giniin wallpaper tuh. Jadi gue gini, kenapa sih kalian ngeraba-raba wallpaper? Ini velvet Kak Dev biar nggak mantul. Oh, how fancy. So fancy. Jadi Ivan ada apa enggak nih? Gue tadi nyari udah nggak ada. Udah deh, Ivan mungkin lagi kerja. Lagi bola waktu kita udah habis. Takut, dia takut. Enggak, gue nggak takut. Iya, sama Ivan mah gue nggak takut deh. Ada. Ingat. Ya udah deh, gue naikin sebentar. Orang kalau marah itu tanda tidak nyaman. Lo nggak nyaman. Tuh gue naikin Ivan. Selamat pagi. Ada yang merong-merong pagi ini. Halo. Pose Nyalain dulu kamera. Jangan lagi sok berong. misterius. Oh, lagi berong. Oh lagi berong. Duh. Ada yang merong-merong pagi-pagi. Dikarenakan Dia posting video di Reels, Show Ivan Gunawan. Enggak lo komen, enggak lo repost. Dia merong. Nggak repost, lu nggak komen. lo tahu nggak kemarin gue kemana? Kemana? Gue kemarin glamping. Jangan emosi, nggak ada sinyal. Tuh. Semua Kirain- orang punya Lagi alasan. pula lu juga kayak mama pakai hormon ya, gitu aja bete, aneh. Bener, sama gue kata juga. Lu siapa lu cinta Luna pakai hormon? Habis semua postingan orang lu komen. Pak Otis, Bu Ati, terus Jemin, lu komen. Karen Delano, lu komen. Video gua nggak dikomen. Lu cinta Luna, lu komen. Ya Allah, tapi kan lu cuma lu yang gue kasih baju. Tuh, gue aja enggak. Bajunya buat Eke. Ya iyalah masa dibalikin. Tuh. Iya, aduh thank you ya. Oh, ya udah deh. Nggak penting lu komen. Yang penting lu kasih gua baju. Norak ya. Norak Lanjutin banget. aja tuh berongnya. By the way, gengs, terima kasih ya. Gue akhirnya setelah 20 tahun gue show tunggal loh. Iya loh, hebat loh lo bener-bener. Dan lo Selamat tahu ya. kemarin itu gue bener-bener dalam kehidupan gue ya, gue bener-bener ngerasain yang namanya hidup dengan roller coaster. Jadi gue tuh kan baru kelar acara Miss Mega Bintang. Ya kan, gue ada sedikit problem lah di Miss Mega Bintang itu karena nggak tahu ya, gue setelah sekarang ini gue melihat sepertinya memang keadaan ekonomi ini sedang tidak baik-baik saja. Setuju. Jadi ada beberapa sponsors yang tadinya sudah mengiyakan dengan nominal sponsor berapa, akhirnya mereka agak slow down nggak sedikit sih, banyak gitu. Jadi perhitungan gue itu sebenarnya agak keluar dari budgeting because of that. Dan gue nggak bisa turunin karena banyak vendor yang ada vendor gue pesen dari Malaysia, ada vendor-vendor yang memang vendor event itu kan kita tuh pesen kayak berapa bulan sebelumnya gitu kan. Dan nah karena nominalnya itu besar, jadi gue tuh harus Bayar dulu. berbagi term gitu. Karena gue bilang gue nggak sanggup kalau misalnya langsung gue bayar jebret gitu kan. Iya. Jadi gue udah selesai nih ceritanya nih, besok gue udah selesai nih mau Miss Mega Bintang, gue udah selesai dengan ngap-ngapan gue kemarin ya karena problem itu. Tahu-tahu Sebastian Gunawan telepon, Gun, lusa meeting ya. Meeting di mana Om? Kata gue gitu. Mulia, gue hajar lo ya, lu Sio Mulia. Jadi gue baru ingat kalau gue itu mengiyakan Sio Mulia. Mati lo. Lu Jadi abis gue babak bikin belur baju, Mega Bintang. show tunggal gue itu cuma 2 bulan nggak nyampe. Wow. Tapi lu berhasil mendanai itu juga loh.
Bo, bukan 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 cuman masalah mendanainya menurut gue 2 bulan ngerjain show koleksi show segitu banyak Yes, yes. itu Dan aur-auran, Bo. lo tahu dong, gue itu kalau misalnya show gitu kan, maksudnya gini, toko kain di Indonesia itu kan nggak banyak ya, Bo. Hmm. Iya kan? Kalau gue tuh pertimbangan gini, gue mau show tunggal nih. Kalau gue harus belanja semuanya di Indonesia, wah, koleksi gue bakal sama kali ya sama orang-orang, kata gue gitu kan. Jadi lu belajar di mana tuh? Gue muter otak lah, ada yang gue ke pas gue kemarin ke Dubai, ada yang miring sih lukisan gue ya? Enggak ya. Ke Enggak. Dubai, ada yang gue ke Bangkok gitu kan. Dan gue tuh karena ini masuk 20 tahun, gue tuh ada ala-ala yang gue tuh pengen mendevelop kain sendiri. Yang mana yang lo develop kain sendiri, Nek? Jadi kalau lo lihat tuh ada kain bordir, bordir Jagat Raya, gue kasih namanya. Itu tuh gue develop kain sendiri. Oh wow. Bordir. Gitu. Jadi ya seru lah gitu, maksudnya ya gue mungkin kalau show kan biasa apa diundang JFW atau barengan sama IPMI atau apa gitu kan. Jadi gue tuh nggak pernah yang namanya buat show sendiri tuh gue belum pernah, Beb. Nah, Kemarin lah tuh Mulia pula. kejadian lah. Iya, jadi Mulia in Fashion itu kan udah tahun kesekian ya gitu kan. Jadi kan itu memang Mulia tuh bener-bener buat gue sih dia keren ya. Dia tuh bener-bener ngasih kesempatan desainer Indonesia untuk berkarya gitu. Jadi bisa bergantian setiap harinya gitu kan. Iya. Iya, dengan production cost ditanggung bersama ya. Ya, dengan production cost ditanggung bersama gitu. Oke. Bo, lu abis acara apa Sunggaran? Oh, gue kalau bangun pagi kan begini, karena gue kan kalau di alam mimpi gue konser show. Gue di alam mimpi gue show. Rambut gue tuh aslinya jigrik guys, jadi gue tuh kalau keramas gue tuh pasti harus pakai shampoo, terus gue pakai conditioner. Jadi begini. Terus udah gitu ya, gue kan abis show kemarin di Mulia itu kan, terus gue berangkat lah ala-ala gue tadinya mau ke glamping di laut, tapi gue pikir mau Sorry, glamping lu nggak mungkin di laut, gila. enggak di Anyer maksud gue glamping di Anyer. Nah tapi cuman ada 2 kamar, sedangkan kan anak gue kan banyak. Terus udah gitu, ya udahlah, gue cobalah ke Gunung Apose itu. Terus udah gitu yang ada gue pulang badan gue sakit pinggang, gue kayak mau ke Sinse deh. Iya iyalah tidur di kasur begituan kan nggak terlalu nyaman. Aduh Bo, umur kita nih udah deh nggak usah sok glamping Beb. Gue mau nanya masih soal show. Cerita di balik 2 laki-laki di antara semua model perempuan apa tuh? Karena gue Selalu kan ada cerita tuh lo ya dari model-model lo itu ya. ya karena kan jadi gue tuh kan 20 tahun itu kan memang banyak berkutik dengan dunia perempuan kan. Betul. Nah tapi gue nggak tahu kenapa gue tuh pengen ada 2 cowok. Nah gue pengen ada 2 cowok dan 2 cowok itu gue import dari Bali. Gara-gara gue kemarin abis show dari Bali kan, gue pikir nih kayaknya cowok mukanya bisa upcoming model nih gitu. Bukan yang muka-muka seliweran bukan muka seliweran di atas panggung gitu. Itu gue tuh punya bahan yang kalau gue jadiin baju cowok tuh hits banget bajunya. Bagus itu jaketnya. Gimana nggak bagus? 1/2 meternya 30 juta. Gila. Bagus kayak Oliver Rusling punya ya apa tuh mereknya dia yang bling. Jadi itu belinya cuma bisa per 2,5 meter apa 2 meter ya? Edan. Wow. Edan. Bo, terus nanti baju-baju itu dikemanain tuh? Lo jual dong berarti kan ya? Jual lah. Ready tuh Gue ya? jual. Jadi gue cerita ya. Jadi selama ini tuh gue memang hidup kan dari manja kan, dari ready to wear gue kan. Betul. Jadi sebenarnya brand itu tuh gue tinggalin tahun 2017. Mengingat kayaknya lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan, ya kan. Nah 2017 gue bikinlah si Manja ready to wear. Jadi gue tuh sekarang bikin ready to wear. Nah sedangkan kalau di asosiasi gue kan memang harus ada yang namanya fashion show tuh. Ya uduk lah jadi Eka fashion show.
Iyalah, biar bagaimanapun legitimasi lo sebagai desainer itu mewajibkan lo untuk fashion show. Nah, tapi gue kan maksud gue apa yang gue showin ya tetap masih orang nonton baju gue tuh nggak repot gitu loh. Mau dipakai kemana sih? Ya pasti abis aja sih. Iya. Pun- Dan itu pun gue nggak kemarin suka lo nunjukin struktur banget ya di bajunya ya. Konstruksi. Sebenarnya konstruksinya tuh di dalam sih. Gue bikin korset kan. Mm-mm. Karena sekarang ini memang rata-rata perempuan yang berani pergi dengan bentuk red carpet. Kalau enggak orang yang berani masuk red carpet rata-rata kan badannya aduhai mambo ya kan. Iya. Gitu. Jadi kalau lo tahu perempuan yang namanya Michelle Halim, gue itu terinspirasi sama cara berpakaian dia sebenarnya. Oh iya. Itu Iya. Michelle yang duduk di samping gue, Iwet. Ya, yang pakai Tahu, baju David. transparan. Ya Allah. Yang pakai baju transparan. Itu benar-benar Iya. transparan loh, Bo. Depannya lo transparannya giling. Di depan belakang, jangan salah. Der. Itu kalau Dave masih umur 20 tahun tuh dulu tuh, bisa dipakai sama dia. Bener rambutnya panjang lagi sekarang kan ya. Ya kan, Sio kan? Tapi gue hanya akan tutup dengan bilang ini, siluet celana yang menyerupai rok yang lo paparkan di show lo itu Keren. si jenius. Jadi gue itu cuman bisa bikin pola jumpsuit sama celana palazzo. Ah. Jadi itu cuman dua keahlian gue doang tuh, Nek. Itu Jadi makanya- signature lo. Iya, Signature. jadi gue tuh paling suka banget bikin palazzo sama jumpsuit. Nah, Jadi ini kalau kalian cewek-cewek cobain jumpsuit aku, kalian pasti ketagihan. Nah, Bo, ini hebat nih. Lo yang udah sebesar lo aja namanya, lo mengakui kalau lo tuh punya specialty. And you play to your forte. Gue tuh jagonya bikin palazzo sama jumpsuit. Ya udah, gue konsentrasi aja, gue bikin palazzo sama jumpsuit. Gue nggak neko-neko deh nyoba sesuatu yang gue nggak jago. Iya, kalau gue sih gitu, gak? Ya gue sih gitu. Maksudnya kalau lo perhatiin pola-pola gue kan benar-benar timeless banget. Lo mau pakai kapan aja bisa gitu kan. Gue nggak ada yang pola ribet-ribet gitu. Lagi pula klien gue tuh nggak terlalu ngerti Bo yang kayak gitu-gitu. Pola-pola Keren. ribet gitu nggak ngerti. Jadi berarti ya guys, kalau lo mau bikin palazzo sama jumpsuit yang enak di badan dan juga mempesona bling-bling mega dahsyat ke Ivan Gunawan. Sekarang cowok-cowok lagi ketren pakai palazzo loh, Beb. Gue tadi mikir. Tapi kalau nih gue kasih tahu ya, kalau Karen bikin palazzo kan pakai bahan kaku tuh. Pakai bahan kaku. Kita lagi tren sekarang bikinnya pakai bahan ini scuba yang stretch atau bikinnya pakai bahan denim atau pakai bahan drill. Jadi jatuh berat gitu. Wih, Scuba, gue suka scuba tuh. iya. Lu pakai scuba kaku, kalau enggak pakai drill, atasnya lu tinggal pakai kaos oversize lu masukin. Aduh cakep, say. Aduh, Ya iya. kan pakai Birkin 35 langsung melaju. Orang langsung nyerah, say. Orang langsung aduh gitu. Aduhnya gimana? Aduh. Ya kan? Iya, kayak palazzo yang dipakai Om Peter waktu datang ke fashion show lo, itu kan juga begitu tuh, dia berat gitu. Iya. Lu beli bahan drill di Mestik ya, namanya Ikobana ya. Itu bahannya murah deh. Ikobana, lu cari tuh guys lo yang ada di sini ya. Lu ke pasar Mestik, ke toko Legend, toko kain namanya Ikobana. Lu cari drill, aduh itu kalau dijadiin celana palazzo, high waist, aduh cakep banget. Web, catat, Web. Gue tahu Ikobana. Tahu itu Legend loh, Beb. Legend tuh zaman-zaman Sebelum kita lahir dia udah ada di situ loh. zaman-zaman Tokonya agak kecil di belakang. Iya, Ikobana tahu gue. Oke. Jadi palazzo are in. Itu keren banget. Karena Udah. pas kemarin gue kan sempat ke Bangkok kan. Jadi memang kayak baju-baju di itu kan baju-baju orang yang suka pada beli-beli nitip apa namanya istilahnya? Just tip. Iya, just tip itu kan memang lagi palazzo keren banget. Cakep tuh.
Oke. By the way, kemarin di Mulia kedinginan nggak? Ding dong. Mau tau nggak ceritanya gimana? Kenapa tuh? Gua, lo nggak lihat itu, Luna Maya sampai kedinginan. Lah Michelle Halim di samping gue aja gini, Kak, aku kurang makan, apa memang dingin? Gue bilang, emang dingin, Bo. Dingin banget, Bo. Kenapa tuh? Jadi kan sebelumnya show Seba, Heeh. gue kepanasan. Ya Allah. Lu komplain. Gue komplain, Beb, kayaknya AC lo panas deh. Apalagi yang di foyer, orang pada numpuk. Duh, klien gue nih repot deh, kata gue gitu. Apalagi mak gue itu gak kuat panas, kata gue. Kan kalau gue tuh kemarin kan ada meja VVIP yang bulat-bulat kan, para mother-mother makan kan gitu. Iya. Terus gue bilang, naikin dah Bo, gitu kan. Ya udah gitu. Terus gue ngeliat kok Luna pakai jaket kan. Gue dalam hati kecil gue, haha, gitu aja. Dia baru duduk udah gini. Kok dingin banget ya? Kok dingin banget udah gini-gini. Sebenarnya dia bukan karena dingin, dia sok cantik aja pengen diperhatiin sama lakinya. Iya emang. Ya kan? Sayang tuh laki cuma punya satu jaket. Kalau dia pakai 3 tumpuk juga paling lo godain. Dingin. Gue mesti mandi. Tapi malam Gua mesti itu mandi. Luna cantik banget ya. I love her face loh. Iya, cantik. Matanya soft banget, tipis banget. Tapi dia kayak emang aura darah ngalir ya, Say. Bener. Emang kalau kisah percintaan lancar tuh darah ngalir, Bener, Beb. darah ngalir, nggak pakai acne patch kayak gue gini kan. Iya, kita nih darah-darah tersumbat karena percintaan kita belum lancar, Beb. Beb, kita lu kali, gue sih enggak. Udah, Neva thank you ya. Jangan marah ya sayang. Makasih ya, Besti. Bye. Bye-bye. Ini